kita batasi waktu sampai jam lewat 15 menit ya, Bu Iwa? Ya, kita tunggu sampai jam 1:15 menit. Iya, setelah itu kita jalan aja nanti kita habis bisa menit lagi, 5 menit lagi, udah nambah lagi tuh. Halo Bu Elpa. Izin melaporkan Bun, SDN Gunung Puyuh hadir lewat YouTube. Jadi tidak masuk di Pak Kadis kayaknya banyak kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Bapak Muhammad Hasan Askari MPD. Yang saya hormati Bapak Roni Abdurrahman SPD selaku Kepala Bidang Guru dan Penegak Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Nurhayati SPD MMPD selaku Pejabat Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran. Yang saya hormati tim narasumber webinar GTK Asik siang hari ini. Juga yang saya hormati Ibu dan Bapak peserta kegiatan webinar GTK Asik.
Bapak, Ibu peserta webinar yang berbahagia, dengan mengucap Bismillah, marilah kita buka acara webinar GTK Asik, yaitu Aksi, Sinergi, Inovasi, dan Kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari tim narasumber yang luar biasa siang hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Pertama-tama, demi kelancaran acara di siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Walaupun sebenarnya berdoa tidak pernah selesai ya Bapak Ibu. Menginjak acara kedua yaitu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Pengembang Teknologi Pembelajaran, Ibu Nurhayati SPD MMTD. Pada Ibu Nurhayati disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu MC yang telah memberikan waktu kepada saya khususnya untuk memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah bergabung di sela-sela kesibukannya. Beliau sedang ada rakor di Bogor, tapi bisa menyempatkan diri di tengah-tengah kita hadir bersama untuk mengikuti kegiatan secara webinar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas limpahan rahmat dan perkenannya kita bisa bertemu dalam dunia maya dalam kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat dan kegiatan ini sangat luar biasa. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta pengikut hingga akhir zaman. Sekali lagi yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Bapak Muhammad Hasan Asari, yang terhormat Bapak Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Roni Abdurrahman, yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah bergabung di link Jumit ini, dan ibu-ibu guru kita yang hebat yang senantiasa ingin selalu melakukan inovasi dan kreasinya dibarengi dengan kurikulum merdeka. Beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan webinar ini. Yang pertama, inisiasi kegiatan dari kegiatan grup webinar ini GTK Asik, yaitu Aksi, Sinergi, Inovasi, dan Kolaborasi, diinisiasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, di mana begitu masih kurangnya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di sekolah, khususnya yang penyelenggara IKM. Dari situlah pemikiran kami bersama teman-teman untuk mencapai ini. Tidak ada salahnya kalau kita menggandakan seri webinar yang seperti diselenggarakan dari kementerian dengan kita akan nanti ada beberapa seri webinar, seri 1, seri 2, sampai kita akan mengadakan sampai 11 seri. Yang insya Allah setiap minggunya kita akan mengadakan 2 kali pertemuan secara virtual seperti ini. Nanti setelah 2 kali pertemuan, Bapak dan Ibu para narasumber akan menyampaikan tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti kegiatan ini. Nanti tugas-tugas itu harus dikumpulkan melalui Google Classroom, sehingga kami bisa memantau sampai sejauh mana Bapak dan Ibu telah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan telah memanfaatkan akun belajar ID-nya. Jadi nanti di Google Classroom itu kita akan terbagi-bagi. Kalau misalnya ini adalah pesertanya IKM semua, nanti kita akan ada pendampingan dari Bapak Nana Mulyana, Bapak Idris, Bapak Heru, Bu Harmi, Pak Jena, saya sendiri, Bu Nurhayati, dan Bu Iwa akan mendampingi Bapak dan Ibu semua ketika masuk di Google Classroom. Jadi kita akan memantau perjalanannya sampai di mana, dan kalaupun ada kesulitan-kesulitan nanti kita akan melakukan pendampingan secara luring. Yang kita atur nanti tempat dan waktunya kita atur kemudian. Nah, perlu disampaikan webinar ini pertama akan seri pertama itu yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, diawali dengan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan. Yang seri kedua manajemen perubahan positif dan fundamental thinking. Yang seri ketiga adalah strategi menyusun KOSP dan teknik menyusun jadwal. Seri keempat memahami capaian pembelajaran.
seri kelima menyusun bahan ajar, seri keenam merancang pembelajaran menyusun modul ajar, seri ketujuh merancang proyek penguatan profil Pancasila, seri ke-8 asesmen, seri ke-9 merancang pembelajaran menyusun TP dan ATP, seri 10 penggunaan Canva dan Quizzes, seri 11 aktivasi akun belajar ID dan evaluasi kegiatan webinar dan tutup. Artinya kita membuat seri seperti ini, nanti peserta diharapkan setiap sesi, setiap seri ini diikuti karena ini akan terus berkesinambungan sehingga akan merupakan kegiatan yang saling menyambung dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Nanti diharapkan di akhir sesinya, setiap kita 2 kali pertemuan masuk ke Google Classroom, kita evaluasi apakah Bapak dan Ibu yang diberi tugas itu mampu menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, itu harus di-share ke Google Classroom kami, nanti jadi kami bisa memantau secara langsung. Dan ini kenapa kita adakan seri ini adalah mendukung salah satu bagian untuk mencapai kurikulum merdeka. Walaupun kita kemarin sudah begitu luar biasa, kita dapat 3 penghargaan sekaligus Kota Sukabumi luar biasa ya. Ada penggunaan platform Merdeka PMM dari guru, ada penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk sekolahnya, dan satu lagi untuk penggunaan akun belajar ID. Tapi kita masih ada 2 lagi PR kita yang harus kita selesaikan. Next kita akan bicara tentang penggunaan raport pendidikan dan download raport pendidikan itu akan menjadi pembahasan utama kita juga nanti setelah seri ini. Target kita ini pesan dari Pak Kadis, bagaimana kita mencapai PMM itu di atas 75%. Kalau sekarang memang masih 50,4% penggunaan khusus yang sekolah IKM. Nah, untuk sekolah IKM ini karena nanti beban kita akan lebih besar lagi di tahun 2023-2024. Kalau sekarang beban kita hanya kelas 1 dan kelas 4, nanti di tahun 2023-2024 kan beban kita itu akan menjadi 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Jadi itu yang akan menjadi beban. Semakin banyak beban kita, kalau misalkan dibiarkan itu akan semakin berat tugas kita. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan untuk yang jenjang pertama yaitu kelas 1 dan kelas 4 supaya selesai proses PMM-nya. Perlu disampaikan Pak Kadis di sini hari ini yang mengikuti kegiatan webinar ini ada 48 peserta, tapi 48 itu ada yang tergabung di sekolah itu semua guru-guru seperti SD Negeri Penjong 2. Tidak hanya 1 orang, tapi hampir semua gurunya mengikuti. Terus tadi Pak Guru yang ikut tergabung, tapi layarnya karena kita membuka link YouTube juga Pak. Selain di webinar ini, kita juga membuka link YouTube. Jadi peserta yang tidak bisa bergabung di sini, maka mereka bisa menggunakan YouTube secara live streaming juga. Dan ini juga Bapak dan Ibu Guru untuk materi-materi pembelajaran ini. Ketika kita tidak paham, ini bisa dilihat YouTube-nya secara langsung. Itu mungkin Pak Kadis yang beberapa hal yang disampaikan. Mohon kiranya Pak Kadis bisa membuka kegiatan ini secara resmi dan memberikan beberapa arahan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hayati atas laporan kegiatannya. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Bapak Muhammad Hasan Aksari, MPD. Pada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melalui Zoom meeting ini kita bisa bertemu, bertatap muka dari jarak jauh. Dan saya hari ini perjalanan pulang di jalan tol, menyempatkan diri untuk bergabung bersama kegiatan yang diberi nama GTK Asik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Pak Kabid GTK bersama seluruh jajaran, Ibu Kasih atau Ibu Pengembang Teknologi Pembelajaran, Nur, seluruh rekan-rekan TK, pembawa acara, dan teman-teman yang hari ini memantau melalui di sekolah yang bergabung, yang telah bergabung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Yang keduanya bahwa
pada beberapa waktu yang lalu dalam konteks implementasi kurikulum Merdeka, kemudian dalam upaya program sekolah penggerak, ada 5 kriteria yang kemarin dinilai, yang mudah-mudahan itu kita meraih ke-5 komponen tadi. Terlebih lagi jika dihubungkan pemerintah Kota Sukabumi, ya, Kota Sukabumi sebagai layanan berkualitas dalam pendidikan kesehatan di Jawa Barat, program 5 tahun wali kota tempat mengembang budaya menjadi bagian di dalam karena kemudian 5 tahun melalui terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera. Maka itu berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kota Sukabumi ini menjadi manusia yang berkarakter, memiliki ciri-ciri yang religius. Religius adalah salah satu ciri-ciri kan. Bapak dan Ibu, ada pernyataan bahwa sebenarnya kita kalau kita kehilangan kesehatan, tapi kalau kita kehilangan karakter, maka kita akan proses kegiatan GTK ASIK. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, 5 kriteria yang keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan sudah 3 kategori. Pertama, guru lulus topik Merdeka sudah memperoleh penghargaan, artinya sudah penghargaan. Kemudian lulus topik yang ini kok nggak ada suaranya? Pak Kadis karena lagi di jam. Pak Kadis sinyalnya. Kriteria lagi. Karena beliau lagi ada. Aktivasi akun pembelajaran, kemudian sekolah mendukung. Karena itu Ibu tadi menyampaikan untuk menggarap tahun atau pada semester pertama tahun depan, kedua kriteria ini kita bisa bersaing di Jawa Barat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, salah satu faktor penentu keberhasilan belajar ini guru, faktor guru. Di dalam sistem akreditasi, ada 4 kriteria yang menjadi bahan penilaian. Kedua, mutu pelajaran. 3, mutu. Keempat, dari tempat tadi yang paling menonjol hampir di setiap kabupaten kota belum mencapai target adalah mutu guru. Pak, mutu guru ini ukurnya adalah apakah guru itu dalam pengetahuannya itu mengandalkan perintah dari kepala sekolah atau dinas ketika ada dilakukan pelatihan oleh kalau itu yang dilakukan guru tidak akan mampu berkembang. Guru yang kedua adalah guru yang secara mandiri bisa melakukan pelatihan, mengikuti berbagai kegiatan dan program yang selama oleh berbagai organ yang mengikutinya. Itu sudah melakukan pengembangan keprofesian berpelatihan mandiri dan hanya menunggu pelatihan di dinas atau di sekolah. Dia mengembangkan sendiri, dia mengikuti pelatihan pengembangan profesi, bahkan dia mampu mengimbaskan pengetahuannya itu kepada rekan-rekannya. Maka jika guru itu semua ada pada level yang tadi,
mampu update terus-terusan pengetahuannya dengan secara mandiri, kemudian bisa mengimbaskan melalui KKG atau MDP, maka kinerja guru tersebut sudah merupakan kinerja guru yang tertinggi dalam konteks pengembangan kompetensi lanjut. Mudah-mudahan latihan ini menjadi bagian yang memberikan kontribusi dan memberikan stimulan pada Bapak dan Ibu samping menunggu pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial secara aktif setiap orang upgrade pengetahuannya, kemudian dilakukan pengimbasan bersama teman-temannya. Itulah harapkan penilaian kinerja guru pada puncaknya di sana. Sehingga diharapkan dengan updating pengetahuan dari guru secara berkelanjutan akan dapat proses secara mandiri kayak lebih. Mudah-mudahan ini adalah sebuah proses pada bidang GTK, Ibu pelajaran yang telah memfasilitasi teman-teman di persekolahan untuk tetap mengganti pengetahuan baru sehingga berdampak pada proses pembelajaran di dalam. Ya, kasih suaranya agak ganggu seperti hujan cukup besar. Ya, semoga Bapak Ibu bisa menyerap apa yang disampaikan sumber. Oh iya, untuk para narasumber saya ucapkan terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk Pak. Yang saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan tema GTK Asik dan secara resmi akan selanjutnya saya menyampaikan salam pendidikan, siap melayani, siap mencerdaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap melayani, siap mencerdaskan. Siap melayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kadis. Siap melayani, Bapak siap mencerdaskan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas sambutannya dan dukungannya terhadap semua program-program yang ada di Dinas Pendidikan khususnya bidang GTK. Selanjutnya dengan mengucap hamdalah selesai sudah rangkaian acara pembukaan webinar GTK Asik siang hari ini. GTK Asik, aksi, sinergi, inovasi dan kolaborasi. Ya, kolaborasi. Selanjutnya memasuki acara inti webinar GTK Asik siang hari ini dengan tema pembelajaran berdiferensiasi yang akan dipandu oleh Bapak Idris MPD dan dimoderatori oleh Ibu Nur Hayati SPD MPD. Ibu dan Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu MC diambil alih ya Bu MC untuk kegiatan ini. Izin. Bapak dan Ibu, terima kasih yang masih bergabung di sini. Kita akan mulai mencoba dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini akan sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk sekolah penyelenggara IKM. Kita ingat dan kita tahu pada tahun 2023 nanti di bulan Januari minggu ketiga, itu pendaftaran untuk sekolah pelaksana IKM itu akan dibuka lagi dan itu hanya kesempatan kita satu kali. Jadi nanti seluruh sekolah di bulan Januari minggu ketiga itu pendaftaran IKM sudah dibuka kembali dan seluruh sekolah harus mendaftarkan di IKM semuanya. Jadi kita sama-sama untuk membekali diri untuk memberikan memiliki pemahaman tentang kurikulum Merdeka dan segala isinya di dalamnya. Hari ini kita sudah hadir beberapa orang pemateri. Nanti pematerinya banyak ya teman-teman. Tadi Pak Kadis, nanti ada Pak Kabid GTK Pak Roni Abdurrahman, ada Pak Nana dari SD Sartika, ada Pak Idris dari SD Paku Jajar, ada Pak Heru dari SD CPM Gunung Puyuh, ada Bu Harmi dari SD CPM Paku Jajar, ada Pak Jena di SD CPM Gunung Puyuh juga, dan saya sendiri di bidang GTK sama Bu Iwa. Teman-teman, ini udah pembagian tugas. Nanti ini sudah tersusun sekali materi sehingga nanti kalau
mohon untuk tidak terputus untuk mengikuti kegiatan. Artinya hari ini kita mengikuti kegiatan pembelajaran biodiversitas, nanti ada berlanjut untuk materi yang lainnya. Maka mohon untuk teman-teman untuk tetap istilahnya istiqomah mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, dan kita mengadakannya juga di pukul 1 supaya tidak mengganggu kegiatan teman-teman di sekolah semuanya. Hari ini sudah hadir untuk pemateri Pak Idris. Beliau adalah Pasil program sekolah penggerak, dulunya sebagai pengajar praktik, terus dia masuk ke fasilitator, dan beliau adalah luar biasa karena sudah beberapa kali menjadi narasumber di tingkat nasional. Alangkah baiknya kita juga menimba ilmu dari beliau untuk yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Pak Idris sudah on? Pak Idris sudah on? Alhamdulillah on, Bu. Sudah ya? Ya, siap. Pak Idris. Halo, siap, udah on? Oke. Kita mulai ya Pak Idris ya, karena waktu bergerak terus. Oke. Teman-teman, ini kita waktu insya Allah sampai pukul 15. Nanti ada pertanyaan dan segala macam bisa dijawab langsung, dan jangan lupa nanti beri tugas untuk dimasukkan ke Google Classroom. Waktu dan tempat dipersilahkan, mangga Pak Idris dilanjut. Baik, Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah acara yang sangat luar biasa dari GTK ya, yang diberi judul GTK Asik. Luar biasa, mudah-mudahan seri webinar GTK Asik ini menjadi salah satu media untuk Bapak dan Ibu guru dalam rangka mengembangkan kompetensi pemahaman yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita, Pak Kadis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya yang saya mengucapkan terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kita yang alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Pak Kabid dan Ibu Kasih serta jajaran dari GTK yang sudah sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kepala sekolah serta Bapak Ibu guru yang hebat yang hari ini sudah luar biasa sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan, mungkin yang pertama kali saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali saya dalam hal menyampaikan nanti ada nama yang tersebut atau tempat yang tercatat dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena ini hanya semata-mata kita saling sharing Bapak dan Ibu. Satu hal yang perlu kita sepakati Bapak dan Ibu sebelum saya menyampaikan materi ini, yang perlu kita sepakati sama-sama adalah sumber belajar pada kegiatan hari ini bukan satu-satunya berasal dari saya sendiri. Nah, itu ya. Sekali lagi, yang menjadi sumber belajar kita pada kesempatan hari ini bukan satu-satunya terpusat pada saya sebagai yang tadi disebut sebagai pemateri atau narasumber. Tetapi kita semua, Bapak dan Ibu, seluruhnya ini bisa menjadi sumber belajar bagi kita semua, gitu ya. Karena Bapak dan Ibu seyogianya di setiap gerak kita, di setiap tempat, dimanapun, siapapun dan kapanpun, pada hakikatnya selalu memberikan makna-makna yang tersimpan, yang apabila kita maknai lebih dalam, maka
makna itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perjalanan hidup kita. Termasuk hari ini kita di dalam dunia pendidikan. Ketika kita mengajar, bertemu dengan anak-anak kita, maka disitulah akan dihadirkan jutaan makna yang bisa kita maknai sebagai arti dari kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Ya. Mohon feedbacknya Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah bisa melihat dengan jelas sudah, Pak Idris, layarnya? Sudah. Clear. Sudah. Bagus. Sudah jelas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang berada di live streaming YouTube, barangkali silahkan memberikan feedback di kolom chat apakah sudah jelas atau tidak, baik dalam tangkapan layarnya ataupun dalam hal suaranya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi kali ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu mungkin hari ini sudah sering sekali mendengar pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berorientasi kepada murid-murid kita. Nah, padahal, saya sering ngobrol dengan teman-teman rekan-rekan guru. Padahal sebenarnya kita pun sehari-hari kita belajar orientasinya adalah murid-murid kita sebenarnya. Tetapi hari ini ada istilah baru nih, namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak dan Ibu, berangkat dari keinginan kita sebagai guru, ya, yang meyakini bahwa murid-murid yang kita hadapi di dalam ruang kelas kita itu memiliki minat, memiliki bakat, memiliki potensi dan segala macamnya, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya. Bahkan murid-murid kita kaya dan juga berbeda, sangat majemuk dalam hal keadaan lingkungan sosialnya, strata sosialnya pun mereka memiliki keberagaman yang sungguh kalau kita dalami sangat beragam. Nah, dari keyakinan ini, ya, bahwa kita sebagai guru di dalam kelas, tentu ketika kita mengajar kepada murid-murid kita, kita tidak bisa menyamakan seluruh murid itu sama di dalam kelas, gitu ya. Maka kita sebagai guru ketika melihat fakta bahwa di dalam ruang kelas kita itu ternyata memiliki banyak sekali perbedaan, ya, banyak sekali minat, bakat, dan potensi murid-murid kita di dalam kelas. Kalau kita memiliki kelas 30 siswa di dalam satu kelas, maka 30 siswa itu memiliki keberagaman. Keberagaman tersebut minimal ada 30 siswa tersebut, gitu ya. Nah, lalu kita sebagai guru ketika berangkat masuk ke dalam kelas, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyamakan mereka? Gitu ya. Kemudian kita memberikan treatmentnya apakah sama atau berbeda? Yang saya lakukan biasanya dulu, saya menyiapkan rencana pembelajaran yang sama saya gunakan untuk seluruh siswa.
Nah, padahal Bapak dan Ibu, ternyata setelah saya proses berpikir, ternyata bisa jadi kita jadi kurang adil terhadap murid-murid kita, manakala kita sudah meyakini bahwa murid-murid kita berbeda minat, berbeda bakat, berbeda potensinya, tetapi kita perlakukan sama. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau saja kita nih di dalam kelas, kita potensinya beda, ya, keinginannya beda, tapi diberikannya sama. Kadang-kadang di dalam hati kita agak sedikit yang kurang, agak nggak pas gitu ya, ada yang ngeganjel gitu. Nah, inilah yang dirasakan juga oleh murid-murid kita. Kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah melihat bagaimana kurikulum hewan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melihat sekolah hewan yang memperlakukan semuanya sama. Tidak ada elang, tidak ada tupai, harimau, kelinci, semuanya disamakan kurikulumnya. Semuanya disuruh berlari semuanya. Gitu ya. Bagi seorang kelinci, berlari itu adalah sebuah kebiasaan. Dia senang sekali disuruh berlari. Tetapi bagi seekor bebek, dia disuruh berlari, pincang dia. Nggak bisa dia melanjutkan pelariannya. Gitu. Sehingga nilai larinya itu jeblok. Padahal kenapa? Karena dia kompetensinya bukan di lari, tapi dia di renang kompetensinya. Begitu juga si tupai, dia disuruh lari, nggak bisa. Dia biasanya larinya di atas, loncat-loncat ke ke pohon dan pohon. Kemudian elang, dia jagonya bukan di daratan elang itu, tapi dia di atas, di udara. Dia terbang jagonya, gitu kan. Nah ini Bapak dan Ibu, dari sinilah keyakinan ini mesti kita sepakati, ya Bapak dan Ibu. Keyakinan bahwa murid-murid kita itu berbeda, ini yang perlu kita sepakati dari awal, ya. Nah, bila Bapak dan Ibu sudah memahami perbedaan yang dimiliki oleh murid-murid kita yang begitu kaya, maka kita sebagai guru perlu melayani anak-anak didik kita untuk mencapai hak kodratinya, gitu, untuk mencapai potensinya. Bagaimana kita sebagai seorang guru, kita punya tugas moral nih, mengantarkan murid-murid kita untuk sampai pada minat dan bakatnya. Kenapa demikian? Karena di dalam pembelajaran guru penggerak, kalau mungkin di sini ada teman-teman dari guru penggerak, di modul 1.1 kita sudah diletakkan sebuah dasar filosofis pemikiran yang mendasari setiap gerak langkah dan hela napas guru-guru kita. Apa itu? Yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meyakini bahwa setiap murid memiliki minat, bakat, potensi, hak kodratinya masing-masing. Tugas guru, kata Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun murid-murid kita untuk mencapai hak kodratinya, untuk mencapai minat dan bakatnya. Bukan menuntut Bapak dan Ibu, tapi menuntun mereka supaya sampai pada hak kodratinya tersebut. Gitu ya. Nah, inilah maka filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang diletakkan pada teman-teman guru penggerak yang meyakini guru adalah penuntun murid, maka guru itu diibaratkan filosofisnya sebagai seorang petani, Bapak dan Ibu. Kenapa sebagai seorang petani?
kita coba lihat petani padi yang biasa kita lihat di lingkungan kita. Seorang petani padi biasanya mereka tidak merubah padi menjadi jagung atau menjadi cabai, ya kan? Tapi si petani ini dia merawat padi itu tumbuh subur hingga menghasilkan hasil yang banyak dan melimpah. Jadi si petani itu tidak mengubah padinya menjadi jagung, Bapak dan Ibu. Meskipun pada saat itu jagung sedang mahal, tapi tidak dirubah jadi jagung. Yang dia lakukan apa? Dia tetap konsisten membesarkan, memelihara, memupuk, menyiram, merawat padi itu sehingga tumbuh subur. Ada hama diusir, kalau kekeringan dikasih air, kalau ada gulma-gulma, ada rumput-rumput tumbuh, disiram, disiangi, dibuang rumput-rumputnya hingga menghasilkan. Nah, inilah yang diibaratkan guru pun sama hakikatnya seperti seorang petani, kata Ki Hajar Dewantara. Maka guru tidak bisa mengubah anak didik kita potensinya A dirubah menjadi B, nggak bisa, ya. Hak kodratinya B dirubah menjadi C, tidak bisa. Lalu apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menuntun mereka supaya sampai pada hak kodratinya, gitu ya. Kalau kita siapkan lingkungan belajarnya, kalau tadi petani lingkungannya ada hama dibuang, kalau ada hama-hama dibersihkan di sekolah. Lingkungan belajarnya disiapkan, lingkungan belajar yang mendukung tumbuh dan kembangnya murid-murid kita. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kurang air, kita berikan air. Berarti kalau murid kita kurang suplemen, berikan suplemen, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi kurang lebih Bapak dan Ibu. Lalu dari keberagaman tersebut, keberagaman murid kita tersebut Bapak dan Ibu, kita melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu tujuan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi itu, ya, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, melayani kebutuhan murid-murid kita, gitu ya, Bapak dan Ibu. Murid-murid kita yang berbeda tadi kita layani, ya. Yang suka A kita berikan A, yang B kita berikan treatmentnya B. Lalu nanti Bapak dan Ibu pasti akan bertanya-tanya nih di dalam kepala Bapak dan Ibu. Lalu kalau begitu, kalau saya punya anak didik ada 30 di dalam kelas, mereka berbeda 30-nya, mereka beda minatnya, lalu saya harus menyiapkan treatment 30 itukah? Ya kan? Sulit betul kita jadi guru untuk menyiapkan 30 treatment tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nanti saya akan jelaskan bagaimana teknik dan strateginya supaya Bapak dan Ibu tidak terlampau sulit, gitu ya. Ini bukan untuk mempersulit kita Bapak dan Ibu, tapi ini adalah untuk mempermudah kita justru dalam hal apa? Dalam hal mencapai tujuan pembelajaran bagi murid-murid kita. Ini yang kedua yang perlu kita pahami. Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan untuk mempersulit kerja kita sebagai guru, ya. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi ini mempermudah kita sebagai guru untuk apa? Dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan pembelajaran bagi siswa-siswa kita. Sehingga dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajaran kita selalu tercapai oleh murid-murid kita. Mana Bapak dan Ibu tentu sudah terbiasa setiap kali selesai pembelajaran Bapak dan Ibu mengukur sejauh mana keberhasilan Bapak dan Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah rancang dari awal pembelajaran, gitu kan? Apakah sudah tercapai atau belum? Nah, gitu ya.
Nah, diferensiasi ini adalah mempermudah Bapak dan Ibu untuk bisa cepat mencapai tujuan pembelajaran bagi murid-murid kita. Karena disesuaikan dengan potensi dan perkembangan peserta didik kita. Sehingga peserta didik kita melakukan pembelajaran, dia tidak terpaksa, tapi dengan ruhiyahnya, dorongan batinnya, senang dia mengikuti pembelajarannya karena dia sesuai dengan minatnya, gitu ya. Anak-anak kita senang mengikuti pembelajaran karena oh ini Pak Guru nyuruh apa yang saya minta, apa yang saya suka, gitu ya. Nah, ini yang konteksnya di situ yang perlu kita sepakati sama-sama juga Bapak dan Ibu. Lalu jadi kebutuhan belajar murid sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah paradigma atau cara berpikir Bapak dan Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi itu bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bukan mendukung si pintar saja, bukan mendukung si salah satu kelompok kecil saja, tapi berdiferensiasi ini mendukung semua murid-murid kita Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itulah kita penting mengidentifikasi kebutuhan murid. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita penting sekali Bapak dan Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, penting sekali kita mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ya. Kebutuhan belajar murid. Jadi ketika kita sebelum masuk ke dalam kelas Bapak dan Ibu, biasanya Bapak dan Ibu apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Ketika Bapak dan Ibu masuk ke dalam kelas, kita sudah siap senjata belum? Kita sudah tahu belum petanya di dalam kelas kita? Gitu ya. Karena saya sering mengibaratkan seorang guru itu sebagai seorang jenderal, seorang tentara yang mau perang. Kalau tentara mau perang, dia sudah tahu petanya itu, peta lawan itu udah tahu. Kekuatan lawan ada berapa orang, ya kan? Senjatanya bagaimana, kalau kita terdesak kita lari kemana. Itu tentara sudah tahu, sudah mengidentifikasi dari awal. Nah, kita pun sebagai guru, begitu kita mau masuk ke dalam ruang kelas, maka kita perlu memetakan kelas, perlu tahu kelas kita itu seperti apa medannya. Gitu ya. Medannya seperti apa? Maka apa yang harus kita lakukan supaya tahu medan kita di dalam kelas? Maka kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Identifikasi dulu, petakan dulu kebutuhan murid kita sebelum kita mengajar. Ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran atau sebelum kita masuk dalam pembelajaran. Pemetaan kebutuhan belajar murid. Apa yang dipetakan? Yang dipetakan bisa saja dalam 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama, profil pelajar muridnya. Profil belajarnya itu seperti apa? Apakah kinestetik, audio, visual, ya kan? Atau visual? Kita petakan, oh ini adalah anaknya, dia minatnya di visual nih, dia minatnya di sini nih. Kita harus sudah tahu, teridentifikasi. Si A profil belajarnya seperti ini, si B profil belajarnya seperti ini. Dia mah nggak bisa kalau belajarnya itu kalau ada berisik dia harus diam. Kan ada anak yang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Kumpulkan data-data itu, data siswa kita, data profil belajar kita. Gaya belajarnya bagaimana, cara dia bagaimana belajarnya, dan terusnya. Lalu minatnya, dia lebih minat kemana nih anak kita? Si A minatnya lebih kemana, si B minatnya lebih kemana, gitu ya. Kemudian kesiapan belajarnya, apalagi kalau Bapak dan Ibu ini di sekolah-sekolah penggerak yang sudah mulai menerapkan digitalisasi sekolah. Kesiapan belajar ini sangat penting Bapak dan Ibu perlu dipetakan. Kan kita tidak mungkin langsung mengajarkan pembelajaran terintegrasi dengan digital, tetapi kita belum tahu, belum mengidentifikasi kesiapan belajar siswa kita. Mungkin saja di dalam kelas kita itu ada
yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi HP-nya tidak support gitu kan. Bahkan ada yang punya HP tapi nggak bisa menggunakan misalnya gitu kan. Nah ini perlu kita identifikasi sehingga dulu di masa-masa pembelajaran yang digital hybrid ya, pada saat pandemi itu banyak terjadi komplain, orang tua marah ya, kenapa ini pembelajaran menggunakan digital padahal tidak punya HP dan seterusnya. Nah ini berarti kita belum melakukan pemetaan kesiapan belajar gitu ya, itu salah satunya. Nah lalu Bapak dan Ibu, selanjutnya kebutuhan belajar murid itu seperti apa? Nah ya, kebutuhan tadi kan kita harus memetakan kebutuhan belajar murid, harus bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya. Kebutuhan belajar murid itu yang pertama dalam hal kesiapan belajar. Tadi saya sudah singgung, kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilannya. Ini kata Tomlinson ya. Nah, mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau mendiferensiasikan kesiapan belajar, berarti Bapak dan Ibu akan mendiferensiasikan di situ mengenai kesiapan siswa kita dalam hal menerima materi dari Bapak dan Ibu. Salah satu contoh, Bapak dan Ibu ketika masuk ke dalam kelas mau memberikan materi tentang luas persegi, luas bangun datar misalnya. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau menyampaikan materi tersebut, apa yang terbentak akan yang terbersit dalam pemikiran kita? Kita menyamakan semua anak-anak sama. Atau kita mengidentifikasi dulu siapa yang apa nih yang diperlukan, kompetensi apa yang diperlukan. Kalau saya mau mengajarkan tentang luas bangun datar, maka kompetensi yang pertama diperlukan adalah perkalian. Dia harus paham bagaimana caranya perkalian, ya kan? Yang kedua, kompetensi murid saya berarti harus tahu dong bentuk-bentuk bangun datarnya seperti apa. Jangan-jangan disebutkan persegi ternyata persegi panjang gitu ya, atau jajaran genjang misalnya. Nah ini perlu kompetensi ini. Nah ini perlu ini adalah kesiapan belajar. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita harus sudah tahu peta di dalam kelas kita, siapa yang sudah paham dan bisa melaksanakan perkalian, siapa yang sudah paham dan tahu tentang bentuk-bentuk bangun datar tersebut. Jika kita sudah mengidentifikasi siapa yang sudah paham perkalian dan bisa perkalian, siapa yang baru setengah, siapa yang tidak, maka apa yang akan dilakukan oleh kita? Maka kita nanti pada saat pembelajaran kita akan mengelompokkan. Oh, ini si yang mengelompokkan maksudnya untuk memberikan treatment, Bapak dan Ibu. Ya, memberikan treatment. Artinya misalnya anak kita ada yang belum memahami perkalian. Berarti treatment apa yang akan kita berikan? Gitu ya. Kemudian anak yang sudah mulai bisa sih perkalian tapi belum lancar, lalu treatment apa yang akan kita berikan dalam pembelajaran tersebut, ya kan? Nah, inilah manfaatnya kita bisa memetakan terlebih dahulu kesiapan belajar murid kita. Tadi makan kan mereka? Gitu ya. Kesiapan belajar murid kita bisa petakan dari awal supaya apa? Supaya kita bisa siap-siap dengan senjata kita, gitu loh. Ya, kalau anak saya seperti ini berarti saya harus membuat strategi ini, gitu kan, dan seterusnya. Itu kurang lebih Bapak dan Ibu. Saya selanjutnya ini adalah kebutuhan belajar murid yang berkaitan dengan minat. Nah, kalau kita berbicara tentang minat murid, ya, yang tadi kita yakini sama-sama bahwa murid memiliki minat yang berbeda-beda, minat murid masih bisa berkembang. Minat
dipertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Kita mungkin sudah menyadari bahwa kalau anak-anak kita, murid-murid kita memiliki minat yang tinggi dalam belajar, biasanya kreativitas dan keterlibatan murid dalam pembelajaran itu sangat aktif, gitu ya, kalau sesuai dengan minatnya. Makanya ini perlu kita identifikasi, mana sih minat yang paling banyak di dalam ruang kelas kita. Itu yang lebih dominan, yang mana, gitu ya. Nah itu, misalnya area minat dalam hal kegemaran, seni, atletik, teknologi, matematika, sejarah, dan seterusnya. Moda ekspresi misalnya lisan, berpidato, seminar, main drama misalnya, ekspositori misalnya, dan seterusnya. Arsitek, merancang bangun, gitu ya, rancang teori, dan seterusnya. Ini adalah minat murid yang perlu kita tahu, kita petakan sebelum kita memberikan treatment kepada murid-murid kita. Lalu kebutuhan murid dalam hal profil belajar, ini juga perlu kita petakan. Profil belajar murid itu apa? Yang pertama terkait dengan lingkungannya, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan seterusnya. Budayanya, dia santaikah, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, gaya belajarnya bagaimana, visual, auditori, kinestetik, multiple intelligence, kecerdasan majemuk, dan seterusnya. Ini profil belajar yang perlu kita identifikasi di ruang kelas kita, Bapak dan Ibu. Nah, lalu Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu, pada saat pandemi kemarin, murid-murid datang ke kelas kita kembali dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Ini mungkin sudah Bapak dan Ibu pahami, tapi ini saya coba garis tebalkan kembali bahwa murid-murid kita pasca pandemi kemarin itu masuk ke dalam ruang kelas kita dengan berbagai latar belakang kondisinya, gitu ya, setelah hampir 2 tahun mereka belajar daring di rumah. Oleh karena itu penting untuk kita melakukan assessment awal yang kemudian diikuti dengan melakukan assessment formatif di sepanjang proses pembelajaran. Maka Bapak dan Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu kita diharapkan bisa memetakan kebutuhan belajar murid dengan cara apa? Dengan cara melakukan assessment awal. Ya, di assessment awal ini Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk mengetahui, memetakan, ya, memetakan kebutuhan peserta didik kita. Maka kita harus melakukan assessment. Namanya adalah assessment diagnostik atau assessment awal. Kita mendiagnosa dulu kebutuhan murid kita dalam profil belajarnya, dalam minatnya, gitu ya, dalam kebutuhan pembelajarannya, dan seterusnya. Ini kita lakukan pemetaan dulu dengan cara apa? Dengan cara melakukan assessment diagnostik atau assessment di awal pembelajaran. Kapan assessment diagnostik ini kita lakukan? Bisa kita lakukan pada saat sebelum di awal tahun pembelajaran, di awal tahun semester, di awal semester, atau pada saat kita mau memberikan materi di satu tujuan pembelajaran, gitu ya, satu materi misalnya, gitu ya. Sebelum kita nyampaikan materi, maka sebelumnya kita melakukan assessment dulu, diagnostik tentang kesiapan belajarnya. Sudah sejauh mana pemahaman anak-anak saya? Kalau pemahamannya sudah sampai A, maka saya memberikan treatment B untuk mencapai tujuan pembelajaran C tersebut, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Cara Bapak dan Ibu mengidentifikasi kebutuhan murid-murid Bapak dan Ibu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Ini hanya sebatas sebatas memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu punya banyak cara untuk melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mengamati perilaku muridnya. Jadi untuk mengetahui
kebutuhan belajar murid, ya, melalui asesmen diagnostik tadi, kita bisa mengamati melalui perilaku muridnya. Amati murid kita. Oh, dia begini toh saat pembelajaran, gitu ya. Oh, ini dia kesenangannya dan seterusnya. Oh, ini minatnya, gitu ya. Kelihatan dari perilaku murid, diamati, gitu ya, diobservasi perilaku murid. Lalu bisa juga melakukan mengidentifikasi pengetahuan awal, asesmen diagnostik tadi, ya. Asesmen diagnostik itu bisa asesmen diagnostik tentang pemahaman terhadap sebuah materi atau apapun yang kita butuhkan, gitu. Kita mau memetakan apanya nih? Silahkan lakukan asesmen diagnostiknya di awal. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal, gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu misalnya berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kalau kelas 4 berbicara dengan guru kelas 3-nya. Pak, Bu, dulu si ini itu gimana sih gaya belajarnya? Nah, lalu misalnya tentang kesiapan belajarnya. Bu, dulu materi tentang bangun datar itu sudah sampai mana sih? Siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang belum, siapa saja yang tidak mengerti sama sekali. Kita ngobrol dengan guru di sebelumnya, supaya kita punya input data terhadap profil belajar anak, gitu. Lalu bisa juga dilakukan membaca rapot misalnya. Rapot siswanya dilihat, oh dia kurang dalam hal ini, gitu kan? Apalagi sekarang deskripsi kan rapotnya, jadi lebih mudah kita melihatnya. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu di antara beberapa cara yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam langkah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang lainnya tentu Bapak dan Ibu sangat paham dan saya yakin Bapak dan Ibu kaya sekali dengan teknik itu. Lalu Bapak dan Ibu, lingkungan belajar yang mengundang. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak dan Ibu harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang minat. Apa saja yang dapat dilakukan agar kita dapat mengundang murid untuk belajar, ya. Nah, Bapak dan Ibu, supaya murid kita minatnya tinggi, maka pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mendorong murid belajar sesuai dengan minatnya, gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang diminati oleh murid-murid kita dengan melakukan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan 3. Boleh diferensiasi konten, boleh diferensiasi proses, boleh diferensiasi produk. Sekali lagi Bapak dan Ibu, pembelajaran yang bermakna bagi murid biasanya adalah pembelajaran yang sesuai dengan minatnya, kesenangannya. Maka kita sebagai guru menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan keinginan mereka, disenangi oleh mereka. Maka kita harus mengundang murid kita untuk masuk ke dunia yang dia senangi. Ya, maka dilakukanlah diferensiasi proses, diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran bisa dilakukan menggunakan 3 hal, dalam 3 hal. Dalam hal konten, dalam hal proses, maupun dalam hal produk, Bapak dan Ibu. Guru, apakah ini bisa harus dilakukan semuanya? Tidak usah terburu-buru semuanya, Bapak dan Ibu. Satu saja dulu kita coba. Lalu kalau sudah mahir kita tambah lagi dengan 2 atau tambah lagi dengan 3 atau diintegrasikan semuanya boleh. Ya. Jadi ini tidak dituntut untuk semuanya hadir dalam satu pembelajaran, tidak. Silahkan Bapak dan Ibu meraba-raba dulu. Sudah kan balanja besok teh Ibu mereka Bunda, kalau sudah habis waktunya tolong diingatkan ya Bunda ya. Takutnya saya terlalu lama. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali kebutuhan murid ya. Diferensiasi konten. Saya lanjut saja dengan diferensiasi konten Bapak dan Ibu. Apa itu diferensiasi konten?
Konten itu adalah apa yang kita ajarkan ke murid, apa yang kita ingin murid pelajari. Inilah pembelajaran diferensiasi konten. Jadi konten itu apa yang kita ajarkan ke murid, itu adalah kontennya. Maka biasanya didasarkan pada standar kurikulum, ya, menyesuaikan cara murid mengakses konten sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Bukan berarti mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya, Bapak dan Ibu. Mendiferensiasikan bagaimana murid dapat mengakses apa yang kita ingin mereka pelajari. Jadi, dengan diferensiasi konten, kita memberikan diferensiasi kepada murid ketika kita melakukan pembelajaran. Apa yang bisa diakses oleh murid, misalnya cara mengakses kontennya sesuai kebutuhan belajar. Bukan berarti menurunkan standar kurikulumnya. Standar kurikulumnya, tujuan pembelajarannya tetap, Bapak dan Ibu. Tapi kita memberikan diferensiasi bagaimana murid ini bisa mengakses materi. Gitu ya. Kalau misalnya si anak yang suka audio visual, berarti kita berikan apa? Video pembelajaran dia. Dia cepat kalau memahaminya kalau lihat video. Kalau si anak ini estetik, apa yang kita lakukan? Berarti dia harus mengakses materinya seperti apa? Dia harus praktek langsung, gitu kan? Dan seterusnya. Inilah adalah diferensiasi konten. Nah, misalnya salah satu contoh di sini caranya Bapak dan Ibu bisa menyiapkan materi ajar dalam berbagai format. Ada buku, video, audio, poster, gitu ya. Anak yang suka baca kita kasih buku deh materinya. Nah, kamu ini materinya dalam buku ada, ceritanya ada. Anak yang audio visual, kasih kita video. Anak yang auditori, kita kasih dia misalnya podcast atau apa dan lain sebagainya. Yang visual, kita kasih poster atau gambar misalnya. Itulah materi-materi, sumber materinya, materi ajar yang bisa diakses dalam diferensiasi konten. Lalu memberikan teks bacaan dengan beragam tingkat kesulitan misalnya. Kesulitan yang pertama ini untuk si A, yang B, dan seterusnya. Jadi teks bacaannya bertingkat. Menyajikan materi dengan pemecahan, dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Nah, ini juga diferensiasi. Jadi materinya itu dipecah-pecah, ya, disederhanakan. Jadi yang pemahamannya kurang begitu mantap, misalnya, kita berikan bacaan materi yang lebih sederhana supaya dia lebih paham. Bagi anak-anak yang pemahamannya lebih tinggi, daya pikir, daya imajinasinya lebih tinggi, kita berikan bahan bacaan yang lebih tinggi misalnya. Begitu, ya. Ini namanya masuk juga dalam kategori diferensiasi. Atau membuat kosakata kunci dan definisinya jika diperlukan dengan bahasa ibu atau murid dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh diferensiasi konten. Bapak dan Ibu tentu bisa melakukan diferensiasi dan memberikan contoh lebih kaya lagi tentang diferensiasi konten ini. Selanjutnya ada diferensiasi proses. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu melakukan diferensiasi proses? Proses itu adalah kegiatan atau peristiwa yang memungkinkan murid memahami atau memaknai konten. Jadi kalau tadi prosesnya, ya, kalau tadi kontennya, materi ajarnya, bahan ajarnya yang bisa diakses oleh murid, maka kalau diferensiasi proses adalah prosesnya untuk mencapai konten tersebut. Bagaimana murid memaknai materi lewat berbagai cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, baik kesulitan waktu dan tingkat kekurangannya, tingkat dukungannya misalnya. Contoh, murid berkesempatan memilih apakah ingin bekerja terkait materi secara individu atau kelompok misalnya, gitu ya. Ini juga salah satu contoh diferensiasi. Pengelompokan yang fleksibel, membuat kelompoknya fleksibel, tidak kaku gitu. Murid memilih berdasarkan minat. Contohnya, yang eksplorasi sejarah kepahlawanan, murid diberikan kebebasan untuk memilih pahlawan mana yang akan dieksplorasi. Pembelajarannya misalnya tentang pahlawan. Nah, lalu tentang eksplorasi, lalu kita menyajikan beberapa pahlawan. Nah, murid itu diberikan kebebasan, siapa yang mau memilih pahlawan mana yang kamu sukai. Oh, saya sukanya Imam Bonjol karena dia sesuai dengan orang tua saya.
gitu misalnya. Oh saya Patimura, dia itu gagah punya pedang, berarti dia mengeksplorasi Patimura gitu loh, ya sesuai dengan keinginannya. Nah ini salah satu juga diferensiasi proses. Kegiatan pilihan misalnya, memilih kegiatan di antara serangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Semua kegiatan itu untuk membentuk murid memahami konsep yang diajarkan. Bisa menyediakan tingkat pendampingan atau dukungan yang berbeda bagi murid. Contohnya, murid sangat mampu dapat bekerja dengan pertanyaan panduan, murid yang cukup mampu diberikan contoh gitu ya. Misalnya ini menyediakan tingkat pendampingan. Misalnya kita mau mendampingi murid nih, mendampingi murid untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Maka pendampingan kita dibagi menjadi 3 grade. Grade yang pertama, murid yang sangat mampu. Yang kedua, murid yang cukup mampu. Yang ketiga, murid yang masih perlu didampingi. Treatmentnya apa? Ya, nah nanti dilakukan treatment berbeda. Murid yang sangat mampu dapat bertanya, bekerja dengan mandiri. Ini masuknya kategori yang mampu. Treatmentnya apa? Kemudian murid yang cukup mampu, pertengahan. Pertengahan. Pintar mampu sangat tidak gitu ya, kurang mampu juga tidak, pertengahan. Dia diberikan misalnya contoh bekerja mandiri praktik atau melalui review. Murid yang yang perlu didampingi itu dilakukan treatment secara intensif bekerja bersama guru misalnya. Itu ya, itu juga salah satu diferensiasi proses. Yang terakhir, diferensiasi produk. Produk Bapak dan Ibu, produk itu adalah bukti hasil karya, hasil pembelajaran. Nah, produknya bisa saja berbeda Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran konten, lalu proses, lalu nanti anak-anak itu membuat tugas, hasilnya seperti apa? Ini juga bisa kita lakukan diferensiasi. Misalnya, produknya yang suka video, kita suruh dibuat video. Yang suka dia berbicara, ngomong, kita suruh dia membuat podcast misalnya, atau membuat video vlog misalnya, gitu kan? Atau anak yang suka menggambar, kita suruh anak-anak itu untuk menuangkan dalam bentuk gambar baik manual maupun digital. Jadi tugas anak-anak itu diberikan kebebasan, diferensiasi. Misalnya kita sudah mengidentifikasi nih, si A suka berbicara, si B suka menggambar, si C dan lain sebagainya. Langsung ketika penugasan, anak-anak, hari ini Bapak mau memberikan tugas terakhir, produknya Asep misalnya, kamu buat dalam bentuk video. Ya, si Asep langsung teriak, "Hore Pak Guru, terima kasih memberikan tugas membuat video." Wah, ini adalah kesukaan saya. Sudah mahir saya dalam membuat video. Gitu. Dia senang diberi tugas. Nah, kemudian si yang suka bercerita, kamu Anissa, kamu tugasnya Bapak berikan tugas kamu membuat vlog, atau podcast, silahkan. Langsung si Anissa bilang, yes, itulah kesukaan saya bercerita di situ. Nah, gitu, senang dia mengikuti. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ketika anak-anak kita berikan tugas oleh kita, anak-anak itu tidak bilang, aduh tugas lagi dari Bu Guru. Tidak begitu. Tapi dia, wah ini kesukaan saya ini. Kenapa? Karena kita memberikan diferensiasi produk. Gitu ya. Nah, itu salah satu barangkali contoh saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi lebih mendalam lagi. Nah, ini adalah yang terakhir tentang manajemen kelas, penilaian yang berkelanjutan. Karena mungkin waktu yang yang sudah terlalu lewat Bapak dan Ibu, saya akhiri. Bapak dan Ibu, perubahan di sekolah dapat diinisiasi dari luar, namun perubahan yang paling penting yang berkelanjutan datang dari dalam. Bapak dan Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris sudah memberikan materinya yang begitu
yang begitu gamblang ya. Jadi tadi udah disampaikan kebutuhan belajar murid dilihat dari profil, minat, kesiapan. Jadi intinya di sini perlunya melakukan asesmen diagnostik terhadap siswa. Jadi kita harus mampu membaca dan mendefinisikan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa dan sesuai dengan kemampuannya. Kalau tadi disampaikan kalau memang dia pandai bicara, belajar untuk podcast gitu ya. Kalau dia pandai untuk menggambar, maka diarahkan untuk menjadi seorang bidang seni misalkan seperti itu ya. Bapak dan Ibu, rupanya itu yang tadi tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada yang mau ditanyakan di sini sebelum kita kembalikan ke pembawa acara? Ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu terkait tadi materi yang tadi? Ada yang mau ditanyakan atau mau silakan kalau mau raise hand atau di kolom chat. Jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi link absensi ya untuk kehadiran kita. Karena nanti insya Allah ini kita akan mencoba untuk membuat sertifikatnya. Nanti jamnya lebih dari 40 jam ini. Ada yang mau disampaikan? Nampaknya tidak ada Bu pembawa acara. Saya akan kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih teman-teman Bapak dan Ibu. Apa Bu Non itu Bu? Tadi ada. barusan angkat tangan. Raisen. Oh iya, silakan mangga Bu Non. Siapa? Silakan Bu. Bu Nonda Sapitri ya. Bu Nonda Sapitri, silakan. Bu Nonda Sapitri, ada yang mau disampaikan? Yang mau bertanya? Atau mungkin terlepas ya angkatan raisennya. Iya, mungkin terlepas ya. Sekali lagi itu mungkin terima kasih Pak Idris yang sudah menyampaikan materi begitu gamblang. Ini baru seri pertama ya, seri pertama. Jadi nanti masih ada seri-seri yang dan Ibu bisa yakinkan bahwa ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk sekolah penggerak, untuk sekolah pelaksana IKM. Ini yakin sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau kemarin ada beberapa kesulitan, asal kita bisa mengikuti semua seri di sini. Terima kasih Pak Idris sekali lagi dan terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah maupun guru-guru yang masih bergabung di seri webinar satu mungkin ini. Bun di materi-materinya mungkin disampaikan kembali. Bisa. Materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan pada seri-seri berikutnya? Oh, materi-materi oke, siap. Materi-materi yang akan disampaikan di kegiatan seri webinar ini. Yang pertama adalah pembelajaran berdepresiasi. Itu yang pertama. Untuk seri yang pertama ya tadi udah ya. Besok hari Kamis kita memiliki jadwal masih tetap pukul 13. Manajemen perubahan positif dan fundamental thinking. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nanti akan disampaikan oleh teman kita sendiri, oleh Pak Nana, kandidat dokter ya. Pada hari Selasa berikutnya, minggu depan, jadi kita mengadakan kegiatan itu seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Pada hari berikutnya itu kebijakan kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang GTK. Dilanjut dengan strategi menyusun KWSP dan teknik menyusun jadwal. Itu akan disampaikan oleh Pak Nana juga. Berikutnya di hari Kamis tanggal 3 November, nanti ada pemateri memahami capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Idris. Terus lanjut dengan menyusun bahan ajar yang akan disampaikan oleh Pak Nana. Terus ada merancang pembelajaran, menyusun modul ajar oleh Pak Nana juga. Terus ada merancang proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dan asesmen yang akan disampaikan oleh Pak Idris, termasuk dengan menyusun TP dan ATP. Berikutnya ada penggunaan Canva dan Quizzes yang akan disampaikan oleh Pak Heru dengan Bu Harmi. Ini sangat luar biasa sekali dan bisa kita
bagaimana untuk bisa menyusun proyek P5 itu, untuk merancang P5 kita menggunakan media-media pembelajaran atau menggunakan pembelajaran secara digitalisasi, yaitu dengan aplikasi Canva dan Quizzes. Nanti ini akan sangat menarik sekali buat siswa khususnya, jadi siswa tidak akan terlampau monoton dengan memberikan soal-soal, tapi ini mencoba menggairahkan siswa, mencoba supaya siswa lebih menarik dalam proses pembelajaran. Kita gunakan metode Canva dan Quizzes. Yang terakhir ada, kita coba ulas kembali tentang aktivasi akun belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan webinar secara seluruhnya. Itu mungkin teman Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Jadi ini membahas tuntas habis tentang isi dari proyek P5-nya, kurikulum merdekanya. Nanti kita coba share di grup Google Classroom ya, Pak Iris. Nanti kita buat Google Classroom untuk evaluasi ke depan, untuk ada tugas-tugas yang akan disampaikan kepada teman-teman semua untuk mengukur ke tingkat ketercapaiannya. Itu saja mungkin hari ini yang disampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Iwa, mangga pembawa acara. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati dan Bapak Idris atas materinya yang sangat luar biasa siang hari ini. Ibu dan Bapak-Bapak, jangan lupa berarti kita punya agenda yang sudah terjadwal. Ini setiap hari Selasa, Kamis, hari Selasa dan hari Kamis setiap pukul 13.00, yaitu webinar GTK SIK, kolaborasi aksi sinergi inovasi dan kolaborasi, yang tentunya materi-materi ini akan sangat, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dengan berakhirnya materi dari Bapak Idris dan dari Ibu Nur Hayati tadi, berakhir pula kegiatan webinar kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta seluruh tim panitia webinar mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan, dan semoga kita bertemu lagi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di hari Kamis di GTK Asik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf di sini Bun tidak bisa buka kamera karena kameranya masuk di YouTube. Lain. Ya, Pak Idris. Ya. Pak Heru, gimana kabarnya Pak Heru? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ambil kamera 1, 2, 3. Kameranya on ya, 1, 2, 3. Kamera on, silakan ya, kita foto bersama dulu. Ya, siap. Ikutan foto bersama. Kita foto bersama dulu. Bu Ari angkat tangan, kenapa tanya apa? Siap mengikuti sampai akhir untuk menambah pemahaman. Terima kasih Bu Arifah. Kan ikutan Terima kasih sekali. Sama-sama. Bu Arifah masih di sekolah ya Bu ya? Iya, Ibu Nia masih off kameranya. mendampingi guru Ibu penggerak. Terima kasih. Ibu Harsi, silakan yang belum on kamera. Boleh kok satu kamera satu sekolah gitu. Banyak. Jadi nggak riung gitu. Seru. Ayo. Siapa Heru? Ayo on kamera. Belum, masih ada yang gelap-gelapan ini. Ibu Nonda, Ibu Siti Nur Aini, dan SST Gede masih. Ibu Rizka, Ibu Ai, Pak Adi, masih. SDC Pandangan juga masih belum. Yati. Sudah siap? Siap dong, ini kakak sudah siap ini. Yo, seadanya. Kasri Ayo. buka. Buka 1, videonya. 2, 3. Lagi mau rapat ini. Oh ya. Udah ya Pak Heru?
Sudah Bu. Izin Sudah, ya. oke. Nanti ada di Terima kasih semuanya. Semuanya. Heru. Terima kasih. Salam. Mari. Salam sehat, salam bahagia untuk semua. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Bunda Nur, salam sehat. Halo. Kita ke Bandung. Enggak, Bu Rika sama Bu Gina ke Bandung. Ya, kakak di sekolah. Mau rapat dulu KBI. Oke. Siapa? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bingung belajar yang mana dulu, playlist belajar pilihin yang cocok untukmu. Yuk cobain sekarang, cuma ada di Ruang Guru. Iya, jadi nol banget soal IT atau komputer, bener-bener nol. Kebanyakan orang itu kan belajar otodidak ya, bahasa itu nggak ada silabus atau modulnya gitu loh, nggak ada step by step. Seenggaknya di kursus tuh kayak jelas ini arahnya kemana. Kita belajar di cybersecurity itu banyak banget, tapi